Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ta'azzara ghasluhu ka'an ihtaraqa walau ghusila la taharra yummamu wala yughsalu muhafazatan ala jissatihi litudfana bihaliha zakarahur rafi'i. Orang yang uzur memandikannya, mayat oranglah mati uzur memandikan. Mana contoh uzur memandikan? Seperti bahwa terbakar dia, di mayat terbakar. Walau gusila la tahara, dan jikalau dimandikan akan mayat itu, sungguh gugur dagingnya. Jadi kalau mandikan bisa gugur daging. Bagaimana? Yumamu, ditayamamkan saja mayat itu. Wala yughsalu, tidak dimandikan. Karena memelihara di atas tubuhnya mayat, supaya bahwa ditanamkan mayat dengan halnya tubuh. Supaya mayat itu bantu tubuh nujonyo ditanamkan. Itu mangko nak dimandikan. Kalau dimandikan banyak gugur. Kalau gugur tentu tidak bentuk tubuhnya dia lah ditanamkan lah. Menyebut akan kata itu Imam Rafi'i. Qala, berkata Imam Rafi'i, walau kana alaihi quruhun, jikalau ada di atas mayat itu banyak luka, banyak kadal cerawa. Ya enggak? Wa khifa, dan ditakuti, dikhawatirkan dari memandikan mayat. Akan apa dikhawatirkan? Tasaru', bersegera bala, hancur kepada mayat sesudah ditanamkan. Bagaimana dimandikan mayat itu? Kalau banyak luka atau kada di tubuh mayat, kalau dimandikan mungkin capek hancurnya dalam kubur. Itu tidak masalah dah. Nak hancur dalam kubur. Ya dah. Jadi, kalau ada di atas mayat itu luka, kudis, dan dikhawatirkan dari memandikan mayat itu akan cepat hancur kepadanya mayat sesudah menanamkan, bagaimana? Gusila, dimandikan juga mayat itu. Wala mubalata, tidak ada peduli dengan barang yang akan ada sesudahnya ditanamkan. Jadi maka seluruhnya, seluruh mayat itu kepada hancur. Habis ya. Wa yaghsilul junuba wal haida. Wa yaghsilul junubu wal haidul maita bila kirahatin. Memandikanlah orang junub dan memandikan orang haid akan mayat boleh bila kirahatin, dengan tidak ada makruh. Boleh. Di orang ko kadang-kadang ko ndak tahu kaji. Awak ndak sembahyang dah. Ndak usah ni. Sedangkan mati ibunya guys. Ya ndak? Ndak masalah, ndak sembahyang awak ndak masalah. Boleh mandikan. Ya. Itulah. Sedangkan kadas besar kok. Memandikanlah orang junub, memandikanlah orang haid akan mayat dimandikan dengan tidak makruh. Boleh tidak berdua? Di kadang-kadang awak takut kon tidak tahu. Ya tidak? Menyebut musannif akan kata itu dalam kitab Rodah. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, apa kata beliau? Wa karahahuma al-hasnu wa ghairuhu. Memakruhkan akan keduanya, orang junub dan orang haid. Siapa yang memakruhkan? Hasan dan lainnya Hasan. Iya khilaf.
Dia nak tekan muka dua, dan tidak betul buka. Dalil kita, kitanya, nan boleh orang junub, orang haid memandikan. Dalil kita bahwa kedua-duanya kan suci keduanya. Sebagaimana lain keduanya. Ya doh. Mana suci siko? Kalau disentuh, tidak basuh tangan doh. Ya, disentuh orang junub, disentuh orang haid, tidak basuh lah doh. Itu mengkono tidak najis. Inilah. Ainyo na mati. Wa iza mata gusila ghaslan wahidan faqat. Jikalau mati keduanya orang junub, alun sempat nyo mandi lah ya mati. Baik 7 orang haid matinyo. Gusila dimandikanlah kedua-duanya, akan mandi yang satu saja. Sekali semandi, mandi mayat. Ya enggak? Junubnya tu baru, haidnya tu baru, tu kerajonya tu. Di bilonya lah mati, lah putus tuntutan. Ya enggak? Tak ada tuntutan kenyolai je mati. Utang dawat tinggal manga, memandikan mayat. Sekali semendian je. Walaupun dibisikan orang nak kawak. Kunyo haid ke mati. Ya, walaupun dibisikan orang kawak, namun dawat tetap memandikan 1 kali mandi. Faham? Menyebut musanif akan dia kata dalam kitab Rodah. Dan mandi yang ada mandi itu wajib di atas keduanya, itu sudah gugur dengan sebab mati. Ya enggak? Mati habis taklif. Ini tak berdosa lah tu. Inyo tak berdosa, awak tak dapat baban. Memang sekali semandi. Kalau 2 kali mandi, dapat baban ada. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Dan berkata Hasan, seorang Hasan. Beliau sering cakap, yughsalani ghaslaini. Dimandikanlah kedua-duanya orang junub dan orang haid akan 2 kali mandi. Mandi. Itu ada pendapat itu. Yang kuat yang tadi ya. Wal yakunil ghasilu aminan. Hendak adalah dan sepatutnya lah bahwa ada orang yang memandikan itu orang yang dipercaya. Tak boleh kecil-kecilan. Wak memandikan mayat, ana nadu di badan mayat itu tempat ada wak. Tak boleh kecil-kecilan. Itu mengku amanah. Tak sembarang orang lah ya. Kau kadang-kadang dikecilan lah. Ya, bangkak punggung lain ya. Macam hitam-hitam badannya contohnya. Tak boleh. Tak boleh dikecil-kecilan itu. Kalau tukang mandi harus amanah. Anan tampak di badan mayat, tak boleh kecil-kecilan. Artinya yang bagi sepatutnya bahwa ada orang yang memandikan itu orang amanah. Seperti barang yang mengibaratkan dengan barang itu oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab sebagaimana rau. Ibarat senan yang bagi ayakuna aminan. Dan berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Apa katanya? Maka jika memandikan akan mayat itu orang fasik, jatuhlah mandi pada tempat jatuh. Selesai mandi. Orang fasik tidak sembahyang. Ya tak? Itu nama mandikan. Sah je sembahyang. Sah je mandi mayat. Sah juga ya. Sah. Lapis tuntutan. Jentulah lah. Awak tak sembahyang pikan. Rangih kau ke? Ya tak? Ya mandi ni masa. Tinggal lah. Kita orang kafir apa ya? Tak apa je dah. Tak ya. Karena mandikan mayat itu kan tak perlu niat sekali dah. Orang kafir memang kau bolehnya. Karena memandikan mayat itu tak perlu niat. Fa in ra'a khairan zakarahu istihbaban.
Maka jika melihat orang memandikan itu akan kebaikan, nampaknya baik di badan mayit, dia lambutnya mayit ni. Lambut nak kulit ni, barasih benar. Kerja tu. Sebutkan itu. Zakarahu istihbaban, menyebutkanlah dia orang akan kebaikan itu akan sempurna satu barang yang berkata Imam Nawawi kan dia barang dalam kitab Raw. Dan atau lain kebaikan, maka jika melihat dia akan lain yang baik, haramlah menyebutkan yang lain baik itu, kecuali karena lah. Tapi kan ada keperluan, ada kebaikan disebut boleh jauh. Haram cukup ya? Apa yang haram ya? Kalau badan mayat itu tidak rancak, Tak. haram buat ngecian. Dia. Kecuali kalau karena ada kebaikan. Setiap barang yang pada raudah, dan di dalam syarah muhazab, apa yang di dalam itu? Bahwa sungguh ulama jumhur mengitlakkan mereka. Baik nampak baik atau nampak tidak baik, tetap haram. Itu kata jumhur. Dia tak boleh kecil-kecilan. Walaupun rancak tempat dak di badan mayat itu, walaupun tak rancak, tak boleh kecil-kecilan. Wa inna sahibal bayani qala, dan bawa sahib bayan, pengarang kitab Al-Bayan, berkata dia, jikalau ada mayat itu orang yang berbuat bid'ah, yang menzahirkan bagi bid'ahnya, dan melihat orang yang memandikan pada mayat itu akan barang yang dikebenci, maka si allazi yang mengendaki akan allazi tuluh kias, bahwa berkhabar, bercakap-cakaplah dia orang dengan barang yang dia lihat itu. Pada mana dia bercakap? Pada manusia. Kecil yang manusia banyak. Karena menghardik dari bid'ahnya si mati tadi. Karena menghardik manusia dari bid'ahnya. Jangan satu lu manusia ko bentuk bid'ah semuanya. Ya dong. Wa yukrahul mugalah, dimakruhkan yang mahal, yang tinggi harga pada kapan. Di Korajo nak lihat nama doh. Artinya pada kafan. Dengan sebab terangkatnya kafan tentang terharga. Lihat. Tinggi harganya kapan kok? Muka ruah. Udah begawa orang kayu. Orang kayu na mati. Orang baharago lo. Orang badangiang lo. Dibali oleh warisnya. Kapan nan paliang maha. Baru. Makruh. Wa yustahabbu tahsinuhu fil bayat wan nazafah. Disunatkanlah membaikkan kapan pada putih dan bersih. Itu ya. Dan pun disunatkan melapangkan kapan, nelawih kapan kau. Dan yang tebalnya kapan? Jangan tipis dan tabah. Ya, menyebutkan musannif akan demikian di dalam kitab Raudah dan dalam kitab Syarah. Dasarnya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghalu fil kafni. Janganlah bermahal-mahal kamu tentang kapan. Fa'innahu, maka sungguh kapan itu akan ditanggalkan, akan tanggal yang cepat ditukar. Tiba dalam kubur, lata timbun kubur sadualahnya, kapan itu dibuka, ditukar juga kapan napi. Ini kalau nyo nasib buruk. Dan ditukar dengan kapan kain serugo. Kalau nasib melok. Ya tak?
Merawikan akan hadis itu Abu Daud dengan isnad yang baik. Seperti barang yang berkata Imam Nawawi akan barang itu di dalam kitab Syarah Muhadz. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza kafana ahadukumul akhahu falyuhsin kafnahu." Apabila mengapani salah seorang kamu akan saudaranya, maka hendak membaikkanlah dia akan kapannya. Paham baikkan tadi? Yang putih, yang bersih, yang lapang, yang tebal. Gitu. Meriwayatkan di hadis oleh dan kapan yang sudah dibasuh dengan bahwa telah memakai dia atau telah dipakai kapan itu lebih aula dari yang baru. Di kapan kain nalah dipakai dia awak kah, lebih rancak jadi kapan pada kain baru. Ya. Satu barang yang menyebutkan musannif akan dia barang dalam kitab Raud dan Syarah Mihzab. Asbab karena kafan itu kan untuk malu. Tanah nambah campur jo darah jo nanah tu sadid. Kan jadi malu mayat nanti. Dan orang hidup itulah yang lebih berhak dengan yang baru. Yang baru itu orang hidup berhak. Ya. Setiap barang yang berkata akan barang itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meriwayatkan akan hadis itu Imam Bukhari. Dan anak-anak sama dengan orang balik pada mengapaninya anak dengan beberapa kain. Anak sama. Jadi maka disunatkan mengapani anak dengan 3. Di 3 dan sunat kapan kau? Sampai 5 tu harus. Tidak. Karena Nabi dikapani dengan 3 halai. Tak bersorban, tak bagamis. Setiap barang yang berkata musannif akan dia barang dalam kitab Rodah dan Syarah Mihzab. Dan menaburkan minyak harum. Ai zarruhu, menaburkan minyak harum. Harum. Muka harum atau sunat? Sunat. Ya. Ini itu kan bunga-bunga yang orang bilang ya. Iyalah harum lah. Nya kan mayat kau, tak ditekubur yo. Dan mengharumi mayat hanya menyirami dengan minyak harum setiap barang dulu itu disunatkan. Dikata orang wajib sama dengan kapan. Sebagaimana wajibnya mengapani mayat, wajib pula menaburkan minyak harum. Di sebuah pun itu kan perselisihan antara wajib dan sunat ya. Arancaklah kerajaan. Mengibaratkan Imam Rafi'i dengan tahnid. Cakap ibaratnya hanut. Kalau Imam Rafi'i tahnid, menebarkan minyak. Wala yahmilul janazata illa rijalu. Dan tidaklah menanggung akan jenazah kecuali laki-laki. Dinang kamambau jenazah ke kubur itu laki-laki. Sekalipun ada jenazah itu perempuan. Ya tak? Sebab itu. Karena lemah perempuan dari menanggung jenazah. Tu ada Allah perusi lebih kuat pada laki-laki baru. Itu jarang. Yang galip. Ya tak? Karena orang perusi kuat pada laki-laki. Tapi jarang. Wa yahrumu hamluha ala hayatin mazriyatin. Haramlah menanggung mayat di atas kelakuan abai. Ya dah. Lihat baik-baik dah. Dan haramlah menanggungnya jenazah di atas kelakuan yang
disepelekan. Aja. Contoh, seperti menanggungkan jenazah pada gararah, dipikul asan mai. Ya doh. Dianggap enteng, kelakuan enteng itulah. Ya. Dan kelakuan yang dikhawatirkan dari kelakuan itu akan gugur jenazah. Mungkin tidak mungkin jatuh kok tengah jalan jatuh mayat, ya enggak? Tu hati-hati. Menyebutkan akan dua masalah ini Imam Rafi'i. Jadi kapi saya tak boleh dah. Kapi saya mek tuan tak boleh dah. Tu kelakuan kelakuan enteng namanya dah. Kena kita nak baru. Kan memang kurang dia nak. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Mihzab, apa kata beliau? Wa yuhmalul maitu ala sarir. Ditanggunglah mayat itu di atas kui. Yang dipangku sen ada tampiknya kui. Tidak atau aku. Namanya apa? Tandu. Tu. Dan ditanggungkanlah mayat di atas tandu atau papan atau tempat tanggungan. Adalah sediakan. Dan bermana sesuatu yang ditanggungkan mayat di atas sesuatu itu memajai. Baik di atas sarir tanggungan, baik di atas luah papan atau ditampik tanggungan usungan atau asajulah. Itu memang memadai. Fa in khifa tagayyuruhu wa infijaruhu qabla ayyuhayya'a lahu ma yuhmalu alaihi fala ba'sa ayyahmila alal aidi war riqabi hatta yusila ilal qabri. Oh betul lah. Maka jika diketakuti akan berubah mayat dan bocornya mayat sebelum bahwa disediakan bagi mayat itu barang yang akan ditanggung mayat di atas barang, maka kalau macam itu kau buat dulu, ya nak tampik tanggungan tu kau buat dulu lama buat no mungkin mayat kau berubah. Maka itu fala baksa, maka tidak apa-apa bahwa ditanggungkan mayat di atas tangan dan kuduk. Engkau ya doh. Sehingga disampaikan mayat itu kepadaku kubur. Boleh dia. Kamu orang baru lama. Berubah je mayat kau taruh. Pangku sudah. Wa yundabu lil mar'ati ma yastiruha katabutin. Disunatkan bagi mayat perempuan barang yang akan menutup barangkan perempuan. Jangan tampak mayat itu. Contoh seperti tabut peti didusuang mayat kau perempuan kau. Macam peti lu dusuang. Baru kain apa? Tutup saya kena nampak dia. Itulah. Pokoknya tak nampak badan perempuan. Maka sungai tabut mengandung pada adat di atas barang ianya barang seperti kubah. Dia mengandung di atas menutupinya mayat dengan tutup. Dia lain demikian. Pokoknya asal tak kau nampak, itu tabut namanya dia. Tidak. Dan tidaklah dimakruhkan berkendaraan pada kembali darinya jenazah. Kan pulang tu. Merawikan Imam Muslim dari Jabir bin Samrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembayang Nabi di atas Ibnu Dahdah. Dan seketika berpaling dia Nabi, didatangkan orang akan Nabi dengan kuda ma'rurai, kuda yang tidak pakai pelana. Ya dah.
maka mengendarai Nabi akan kuda tadi. Itu tandanya boleh berkendaraan pulang dari mantan mah. Merawikan Imam Tirmizi dari Jabir bin Samrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi dia Nabi, mengikut dia Nabi akan jenazah Ibnu Dahdah, hal keadaan Nabi berjalan kaki dan pulang dia Nabi di atas berkuda, di atas kuda. Jadi kalau pergi dengan kaki, kalau pulang kendaraan. Berkata dia Jabir bin Samrah, apa kata beliau? Hadis itu hasan. Dah itu dengan dak bernitik dan patah dal. Dah. Dengan tidak bernitik dan patah dal. Wis. Gitulah.